Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali ya. Nah oke teman-teman, kita ketemu di video ini untuk menjelaskan kepada teman-teman semua, khususnya yang pemula, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan melalui WA ataupun komentar. Masalahnya tentang power meledak. Nah itu mungkin yang bagi pemula itu akan menjadi momok ya dengan namanya meledaknya power itu. Nah, oke, di sini akan saya bahas power itu kira-kira bisa meledak apa tidak. Jawabannya adalah bisa. Tetapi yang meledak itu adalah komponen-komponen tertentu ya, teman-teman. Tidak semua komponen itu bisa meledak. Nah, di sini ada beberapa power yang ada di depan kita ini. Ini ada SOCL 506, ada driver 150 watt stereo, ada driver 150 watt mono. Ini ada driver speaker aktif yang sering kita gunakan buat review. Ada juga trafo, ada elko, ada dioda. Nah, dari bahan-bahan semua ini yang bisa meledak itu adalah cuma satu Lur, yaitu elko. Nah, terutama elko pada bagian PSU atau pada bagian setrum utama seperti ini guys. Ini adalah bagian yang bisa meledak. Untuk lain-lainnya ya, lain-lainnya seperti resistor, dioda, terus transistor yang ada di sini, milar ini, lain-lain ini nggak bisa meledak teman-teman. Jadi teman-teman pemula kalau pengen merakit power itu jangan takut meledak. Karena power di bagian sini itu nggak bisa meledak ya. Bisanya itu terbakar guys. Terbakar, dan terbakarnya itu tidak mengeluarkan api langsung makjos, itu tidak guys. Cuman dia terbakarnya mengeluarkan asap sedikit demi sedikit gitu ya. Dan itu pun bagian-bagian tertentu guys. Tidak semuanya di bagian ini bisa terbakar, tidak guys. Hanya bagian-bagian tertentu yang berfungsi atau untuk lewatan arus listrik itu guys yang bisa guys. Dan terbakarnya itu ada faktor karena ada komponen yang rusak. Kalau nggak ada komponen yang rusak itu pasti nggak terbakar guys. Sangat minim sekali ya kemungkinan terbakar. Contohnya di sini ada RR yang besar nih ya. Nah, ini RR besar. Terus ada lagi RR di bagian tegangan-tegangan. Nah, ini bisa terbakar guys ini. Terus TR final kayak gini itu nggak bisa meledak guys. Ini bisanya mati. Ini kalau ini mati terus pecah gitu tek. Nah, itu kalau terlalu over bisa pecah. Tapi pecahnya nggak meledak, cuman dia apa namanya ya? Retak saja, tek gitu, retak. Tapi itu pun jarang sekali guys. Kalau ada final yang retak itu sangat jarang sekali. Kebanyakan ya mati dia. Udah mati nggak fungsi, kondisinya ya bagus tapi dia mati, udah mau diganti. Kalau kayak gini ini ya bisa terbakar saja, bisa mengeluarkan asap. Setelah mengeluarkan asap kalau mati ya udah dia nggak akan bisa meledak. Jadi nggak usah takut teman-teman meledak ya, di bagian sini nggak bisa. Yang bisa meledak itu elko yang di bagian PSU seperti ini guys. Nah ini bisa meledak. Meledaknya karena apa? Itu pasti karena ada faktor guys. Pasti ada faktor kesalahan. Yang pertama, teman-teman menggunakan elko-nya itu masangnya terbalik. Yang main ditaruh plus, plus ditaruh main. Itu pasti akan meledak elko-nya guys karena terbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas elko lebih kecil dari volt yang digunakan di trapo ini guys. Karena kelebihan voltnya besar sehingga voltnya di elko kecil, sehingga elko-nya gak kuat, akhirnya lama kelamaan bisa meledak. Nah itu dua faktor itu saja guys yang mengakibatkan elko meledak. Jadi teman-teman kalau masang elko di bagian sini ya itu jangan sampai terbalik, yang pertama. Yang kedua, jadi teman-teman kalau beli elko itu jangan nanggung-nanggung voltnya. Contoh gini, teman-teman mau pakai tegangan 18 dari trafo. Nah teman-teman pakai elko yang 50 volt itu nggak apa-apa, karena dari 18 ke 50 itu masih jauh sekali jaraknya, jadi masih aman. Terus teman-teman pengen dinaikkan ke CT32. Nah kalau teman-teman pakai CT32 itu jangan pakai elko yang 50 volt guys.
itu sangat mepet sekali, karena 32 dari trafo ketika disearahkan pakai dioda dan dikasih elko, dia tegangannya akan naik, enggak 32 lagi, bahkan bisa 40 volt. 40 ke 50 itu sangat pendek sekali jaraknya dengan elko. Dan kalau elkonya KW jelek, bisa kemungkinan besar elkonya meledak karena nggak kuat. Jadi teman-teman kalau beli elko, voltnya itu usahakan 2 kali lipat lah dari volt yang kita gunakan di sini. Nah seperti itu ya teman-teman. Atau pengen pakai 32 ya elkonya pakai minimal 80 volt lah. Atau pengen lebih aman lagi biar gak takut meledak, pakai 100 volt. Nggak apa-apa lebih mahal dikit, tapi kan aman gitu loh ya teman-teman. Jadi jangan ngirit-ngirit banget, boleh ngirit-ngirit banget, tapi kalau masalah di elko jangan terlalu dimepetkan. Nanti kalau meledak kan malah teman-teman takut ngerakit lagi. Seperti itu ya teman-teman. Nah oke, mungkin di penjelasan ini teman-teman yang pemula paham ya. Dan mungkin dari video ini sekarang sudah tidak takut lagi dengan yang namanya power meledak. Karena power meledak itu pasti ada faktornya. Dan meledak itu hanya di bagian elko PSU saja. Oke ya, terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.